Selamat datang di Queen Kue Podcast. Saya Nai. Kali ini saya akan berbicara tentang demokrasi yang ada di kehidupan sehari-hari bersama bintang tamu yang namanya siapa ini? Fatur. Dan satu lagi, Ian. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan nih ya. Pak, udah lama nggak ketemu nih sama Papa Ian. Gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Kita masih sekarang lagi sibuk sekolah ya. Soalnya apalagi sekarang lagi project gitu kan, jadi makin sibuk aja sih. Iya. Selain project juga kan ada kegiatan lain juga di luar sekolah seperti ekskul atau apa gitu kan. Nah, begitu. Kan tadi kalian bilang nih di sekolah tuh ada project ya. Emang project apaan sih? Kita sekarang kan masuk project yang kedua ya. Yang pertama kita itu kebagian project gaya hidup berkelanjutan. Nah, buat yang sekarang kita kebagian yang suara demokrasi gitu. Jadi kita tuh kayak meneliti atau mencari-cari demokrasi yang ada di sekitar lingkungan atau lingkungan masyarakat gitulah. Emang kalau boleh tahu nih ya, emang demokrasi menurut kalian tuh apa sih? Ya jadi demokrasi yang ada yang saya tahu itu kayak gimana ya? Kayak kita tuh kayak menyuarakan, kayak bermusyawarah gitu loh. Oh, berhubung kalian masih anak sekolah nih ya, demokrasi yang ada di sekolah tuh apa aja? Jadi demokrasi yang ada di sekolah kita tuh banyak sih. Contohnya tuh yang paling umum kayak ya pemilihan ketua kelas gitulah, atau ada pemilihan ketua OSIS yang gitu-gitulah. Terus demokrasi yang ada di sekolah kalian tuh berjalan dengan baik gak sih? Apakah ada kendala atau apa gitu? Jadi ada beberapa yang apa ya? Yang kurang berjalan dengan baik. Jadi contohnya di kelas saya tuh ada kayak sebuah pemilihan ketua kelas ya umum lah, kayak di pemilihan ketua kelas itu tuh tidak ada cara untuk bermusyawarah seperti itu loh. Jadi kita tuh langsung memvoting orang itu dan orang itu bakal apa ya, kayak menyuarakan visi misinya untuk menjadi ketua kelas. Jadi menurut pendapat saya sih jadi kurang baik sih, karena kan ini kan langsung di apa ya, kayak langsung disuruh gitu loh jadi ketua kelas tanpa harus bermusyawarah terlebih dahulu. Oh, begitu. Kan tadi bilangnya itu pemilihan ketua OSIS itu masuk demokrasi yang ada di sekolah kamu kan? Emangnya pemilihan ketua OSIS di sekolah kamu tuh berjalan dengan baik kah atau tidak gitu? Kalau menurut saya pemilihan ketua OSIS sudah cukup baik ya terlaksana, karena emang sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu dan dari setiap paslonnya sudah menyiapkan visi dan misinya terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya pemilihan ketua OSIS tersebut. Jadi menurut saya sudah termasuk ke dalam demokrasi yang baik. Kalau di sekolah kamu kayak gitu demokrasinya nih, apakah di masyarakat atau di sekitar rumah kamu tuh ada demokrasinya enggak? Atau bentuk demokrasi di dekat rumah kamu tuh kayak gimana sih? Ya, contohnya ya seperti hampir apa ya? Hampir sama dengan waktu itu di sekolah ya, kayak tadi dari Ian. Jadi sama sih kayak pemilihan ketua gitu. Misalnya ada pemilihan ketua RT. Yang kedua ada pemilihan ketua RW, dan biasanya juga kan suka ada kayak ada pemilihan ketua Karang Taruna gitu. Ya, terus selain itu juga kan apa ya? Selain itu juga kan suka ada kayak bagian-bagian siapa yang jadwal ngerona hari ini gitu, kayak membagi jadwal siskamling lah. Pemilihan ketua Karang Taruna tuh seperti apa? Bermusyawarah enggak gitu? Atau enggak langsung voting atau langsung milih gitu? Oh, dia yang jadi ketua Karang Taruna.
Enggak sih, kalau di tempat saya pemilihan ketua Karang Taruna tuh emang dimusyawarahkan dulu ya. Soalnya dari masyarakat sendiri kan terlebih buat anggota Karang Taruna mencari ketua Karang Tarunanya tuh yang benar-benar bisa memimpin para anggotanya gitu kan, biar bisa bekerja lebih efektif dalam kegiatan Karang Taruna. Betul, betul, betul. Iya betul. Yang jadi calon ketuanya itu dipilih atau mengajukan dirinya sendiri sih? Kalau untuk di daerah saya sih biasanya tuh mengajukan diri untuk menjadi calon ketua. Ini tuh masih calon ya. Untuk menjadi ya gimana ya? Kayak kita tuh masih apa ya? Masih mengajukan diri untuk menjadi calon, dan setelah adanya calon ketua ya biasanya sih calonnya tuh ada dua atau enggak, minimal tuh dua dan maksimal tuh empat ya. Dan setelah adanya calon ketua ini mereka memaparkan visi misi kenapa dia ingin menjadi ketua Karang Taruna. Apakah yang ngevotingnya di ketua Karang Taruna itu semua warga atau hanya anggota dan ketua RW saja? Ya, ya hanya anggota dan ketua RW saja yang memvoting calon ketua Karang Taruna. Apa kamu tahu tugas dari Karang Taruna itu apa aja? Kalau sejujurnya sih saya belum tahu dan belum berpengalaman juga di dalam Karang Taruna ini, karena apa ya? Karena kan semenjak Covid itu kan suka 17 Agustusan atau apapun itu kan terhenti ya karena adanya COVID-19 itu. Tapi walaupun itu terhenti, tapi kita tuh masih suka menjalin komunikasi untuk kedepannya bakal ngapain aja. Ya, contohnya ya biasanya kayak tugas Karang Taruna itu seperti mengatur atau membantu acara 17 Agustusan sih biasanya, dan ataupun ngebantu-bantu warga juga untuk bergotong royong membersihkan apa ya, membersihkan misalnya itu kayak membersihkan got ataupun apalah, kayak misalnya kan suka ada kalau habis hujan gede nih kan suka ada pohon tumbang tuh, dan biasanya itu pun itu kita bantu untuk memotongnya juga sih, seperti itu. Oh. Ya mungkin gitu aja ya yang bisa kita dapat dari dua bintang tamu kita yang keren ini. Oh, terima kasih, terima kasih. Demikian yang bisa kita dapat dari demokrasi yang di kehidupan sehari-hari, betapa pentingnya demokrasi yang ada di kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah meluangkan waktunya di Queen Kue Podcast. Ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wow. Oke, dadah.